Halo, ketemu lagi dengan saya Firdiansyah di channel Oprek Ilmu Komputer. Di video kita kali ini saya akan coba mengupas tentang SQL atau kepanjangan dari struktur query language. SQL itu adalah bahasa pengolahan data, ya, bukan bahasa pemrograman seperti PHP, Java, Python, dan lain sebagainya. Kenapa sih kita harus mempelajari SQL? Karena tidak ada satupun di dunia ini bahasa pemrograman yang mengolah data, baik itu menyimpan, itu mengubah, menghapus, tanpa melibatkan database. Nah, database itu diolah dengan bahasa SQL pada umumnya. Yang paling banyak digunakan SQL-nya yaitu adalah MariaDB atau MySQL, ya. Selain dua itu juga ada Oracle, Postgre, dan lain sebagainya. Lalu di sini di video ini saya akan mengupas dasar-dasar dari pembuatan database dan pembuatan tabel. Oke, saya sudah persiapkan listnya. Di sini kita akan membuat sebuah database terlebih dahulu. Langsung saja teman-teman buka mariadb.com atau kita akan membuat sebuah database, ya, create database. Caranya mungkin teman-teman bisa dengan Google dulu, lalu ketik saja MariaDB create database, enter. Nah, dia ada di urutan pertama, tinggal diklik saja. Oke, ini adalah sintaksnya untuk create database atau skema gitu ya, bisa database ataupun skema, lalu nama databasenya. Nah, kalau untuk yang bracket ini itu dia opsional, boleh digunakan, boleh tidak, ya. Ini juga ini all replace-nya. Jadi langsung saja kita akan membuat sebuah database namanya belajar SQL dengan sintaksnya create database db SQL, belajar SQL gitu ya. Teman-teman sebelumnya pastikan XMPP-nya sudah diaktifkan pada modul MySQL. Walaupun di sini tertulis MySQL, tetapi di XMPP itu bundlingnya dengan MariaDB, bukan MySQL, ya. Lalu di DB Weaver-nya klik New SQL Script. Oke, di sini kita langsung saja. Saya akan copy headernya untuk sebagai pointing. Di sini create database belajar SQL titik koma. Lalu saya akan Ctrl Enter. Ya, di sini berhasil. Lalu kita lihat hasilnya. Nah, di sini belum ada. Caranya adalah klik kanan, refresh. Ya, di sini sudah ada, ya, belajar nama database-nya belajar SQL. Oke, di sini penjelasannya juga tidak panjang. Langsung create gitu ya. Create database seperti ini. Nah, ini contohnya. Create database DB1 gitu ya, sama. Lalu yang kedua, kita akan membuat create table. Kita pointing yang kedua. Nah, create table di MariaDB juga ada penjelasannya. Jadi sintaksnya adalah create table, nama tabelnya, lalu kolom-kolomnya, ya, kolom-kolomnya beserta data type-nya, tipe datanya, ya. Jadi setiap kolom itu wajib memiliki hanya satu tipe data. Nah, tipe data itu cukup banyak. Untuk yang tipe number atau numerik. Sedangkan untuk yang string ini nanti bisa kita lihat juga, umumnya yang digunakan adalah char dan varchar, ya. Nah, ini dia paling umum digunakan. Oke, kita kembali lagi ke create table. Jadi kita akan membuatkan sebuah table, ya, hanya sebuah table saja. Nanti kita akan menggunakan kolom-kolom yang akan kita tentukan. Kita kembali lagi ke DB Weaver. Jadi
Perintahnya adalah create table. Nah, di sini nama tabelnya, misalnya pegawai gitu ya. Tabel pegawai gitu ya. Buka kurung. Sini kita tutup kurungkan, titik koma. Lalu di sini kita mulai nih. Saya tab sekali biar agak masuk. Di sini saya akan membikinkan kolom pertama yaitu ID. Nah, di sini langsung setelah spasi yaitu tipe datanya. Nah, ID ini wajib digunakan di semua tabel database. Tipenya adalah integer pada umumnya ya. Integer, bisa unsigned gitu ya, atau tidak juga bisa, tapi umumnya adalah dengan unsigned. Not null, primary key, di sini auto increment, koma, misalnya di sini nama si pegawainya, yaitu saya bisa menggunakan char, misalnya 25, not null gitu ya, terus koma lagi, tanggal lahir. Nah, tanggal lahir itu kan tahun, bulan, tanggal. Nah, itu kita bisa menggunakan tipe datanya date itu ya, karena date ini hanya menyimpan tahun, bulan, dan tanggal saja, jam, menit, detiknya tidak. Jadi date dan not null. Lalu di sini saya ambil simpelnya saja dulu ya, misalnya catatan. Nah, catatan ini saya menyimpan berapa tipenya apa sih? Kalau untuk catatan umumnya adalah varchar. Ya, varchar di sini mungkin kalau ada catatannya bisa 200, 300, 400 gitu ya, boleh. Tapi kita coba dengan 500. Nah, berikut adalah penjelasannya. Saya ingin membuat sebuah tabel namanya pegawai. Dengan rinciannya, kolom pertama adalah namanya ID. Dia tipe datanya integer, atau teman-teman bisa tulis integer seperti ini, lengkap, boleh. Lalu di sini unsigned. Unsigned itu berawalan dari 0. Jadi kalau misalnya unsigned-nya saya hapus, maka integer ini bisa menyimpan nilainya minus ya. Untuk lebih pastinya kita coba ya, kita cari integer. Oh, ini dia sampai 4 miliar ya. Ini kalau yang nggak pakai unsigned, nah ini nih 2 miliar. Tetapi kalau dia pakai unsigned, nah ya, when marked unsigned, it range from dari 0 sampai 4 miliar. Oke, berarti di sini mampu menampung dari minus 2 miliar sampai plus 2 miliar sekian ya. Kalau saya tambahin unsigned, maka dari 0 sampai 4 miliar sekian, sesuai dengan yang ada di webnya ini ya. Oke, lanjutnya option yang pertama ya, option yang pertama. Ini option yang kedua adalah kolom ID tidak boleh dikosongkan. Itu saya minta untuk tidak boleh dikosongkan. Jadi saya mengetik not null. Null ini bukannya nol ya, tapi null. Option yang ketiga, saya mengeset kolom ini sebagai primary key gitu ya. Primary key berarti kunci utama dari sebuah tabel. Jadi ID 1 itu ID 1 dan seterusnya itu adalah sebagai kunci utama. Jadi tidak mungkin dan tidak diperbolehkan nantinya pada kolom ID itu ada angka 1 di baris berikutnya ya. Jadi tidak boleh ada angka yang sama gitu. Nah, option yang ini tadi ya, 1, 2, 3. Nah, yang keempat ini saya minta untuk auto increment. Jadi si MariaDB-nya ini saya minta untuk kolom ID dia auto increment, otomatis bertambah
gitu ya setiap penambahan data baru. Jadi saya nggak perlu menghitung dulu ini ID terakhir berapa ya, terus saya tambahkan satu untuk menambahkan satu data yang baru, tidak perlu. Jadi saya minta untuk auto increment. Kolom yang kedua saya request untuk pembuatan nama kolomnya, yaitu nama. Nah, di sini dia char, artinya dia bisa menyimpan angka, huruf, dan simbol itu sepanjang maksimal adalah 25 karakter ya. Karakter ini bisa angka, huruf, simbol, dan lain sebagainya ya. Maksimal 25 karakter. Kalau lebih dari 25 gimana? Dia akan mental ya, atau reject. Nah, returnnya jadi error. Dan option yang pertama ini adalah not null. Jadi saya minta kolom nama ini tidak boleh dikosongkan. Yang ketiga ini kolom tanggal lahir saya ngeset sebagai tipenya adalah date. Jadi hanya boleh terisi informasi kalender, yaitu tahun, bulan, dan tanggal. Dan lagi-lagi tidak boleh dikosongkan. Nah, di sini yang keempat yaitu catatan, kolom catatan. Saya ngeset sebagai tipe datanya varchar sebanyak 500 maksimal ya, 500 huruf. Nah, bedanya char dengan varchar itu apa? Teman-teman bisa ngecek lagi nanti di sini ya, di tipe data char di sini dengan varchar gitu ya. Silakan teman-teman cari. Nah, lalu di sini saya tambahkan null, artinya boleh dikosongkan, boleh di blankkan gitu ya, blank gitu ya. Nah, ginilah untuk meng-create table secara umum. Kita coba Ctrl Enter. Oh, karena di sini belum terpilih no database selected, maka teman-teman bisa memilih di sini. Kita pilih yang belajar SQL. Oke, kita ulang lagi. Setelah dipilih belajar SQL, Ctrl Enter. Ya, berhasil. Kita lihat di sini di tables. Nah, di sini sudah ada ya pegawai. Kita klik 2 kali. Nah, di bagian tab data klik sini. Nah, di sini sudah ada nih 4 kolom, yaitu ID, nama, tanggal lahir, dan catatan. Nah, datanya pun masih kosong ya, belum ada. Oke, di sini untuk yang create table. Lanjutnya create or replace table. Ini saya copy. Nah, create or replace table ini saya copy yang dari poin 2, lalu saya tambahkan di sini create or replace. Nah, sebelum saya menjalankan ini, saya kembali ke poin kedua. Poin kedua, kalau saya jalankan kembali apa ya hasilnya ya, Ctrl Enter, maka di sini akan return error nih, SQL error. Di sini informasinya tabel pegawai already exist, berarti already exist itu kan sudah ada datanya, ininya tabelnya. Jadi dia pasti akan mental. Nah, kalau dengan script create table seperti ini saja, dia hanya meng-create saja. Tidak ada drop, tidak ada replace, tidak ada fungsi lainnya, hanya meng-create. Jadi strict gitu ya, creatable. Ternyata kalau sudah ada, ya dia returnnya seperti ini, error. Kalau belum ada, ya berarti dia berhasil membuat sebuah tabel nantinya. Oke, kita lanjut ke yang poin ketiga. Saya tambahkan, ini ada or replace. Apa jadinya? Sedangkan kita tahu bahwa pegawai ini sudah ada tabelnya. Nah, sekarang saya akan Ctrl Enter dengan penambahan or replace. Nah, di sini ternyata berhasil. Kenapa berhasil? Karena di sini ada perintah create or, ya, or.
replace tabel pegawai. Artinya, buatlah sebuah tabel atau replace tuh nimpa ya gitu ya. Kalau sudah ada, dihapus dulu, baru di-create ulang. Itu fungsi dari penambahan sintaks or replace ini ya. Jadi misalnya teman-teman sudah terlanjur nih bikin sebuah tabel pegawai, lalu saya pengen menambahkan kolom misalnya tinggi badan gitu ya. Ini dia tiny integer gitu atau integer lah gitu ya, not null. Kalau saya tambahkan di sini, dia pasti akan error karena already exist. Tapi saya mau nambahkan ini. Nah, mau tidak mau saya harus mendrop dulu pegawai ini. Saya klik kanan, saya delete. Baru saya create lagi seperti ini ya. Ini saya contohkan, saya delete dulu. Yes. Lalu saya create lagi ini. Maka berhasil. Nah, ternyata saya kelupaan lagi. Wah, berat badan lupa lagi nih. Berat badan. Gitu ya, integer not null. Nah, maka yang saya lakukan adalah ya sudah, klik kanan lagi. Saya refresh dulu. Saya klik kanan lagi, saya delete lagi, baru saya jalankan yang ini. Tentu ini akan jadi beberapa step dan agak lama ya. Tetapi kalau saya pindahkan ini menggunakan create or replace, maka ini sama, ini saya hapus satu, maka saya cukup menambahkan or replace, maka jadinya adalah saya select dulu, saya Ctrl Enter. Nah, dia berhasil. Oh, ternyata berat badan nggak jadi nih sama tinggi badan. Ya udah saya hapus gitu ya, saya hapus, terus komanya saya hapus juga, terus saya Ctrl Enter, berhasil juga. Nah, jadi kita nggak perlu repot-repot lagi untuk mendelete database tabelnya ini, tabel yang existing, atau mendrop tabel existing. Jadi dengan penambahan or replace. Cuman hati-hati, penggunaan or replace ini dia benar-benar menghapus tabel beserta isinya, beserta datanya ya di dalam tabel tersebut. Jadi kalau teman-teman sudah memiliki data yang banyak gitu atau data penting di tabel suatu tabel, maka dengan menggunakan or replace ini, dia urutannya adalah dia mendrop dulu tabel pegawai kalau memang ada, baru setelah itu dia meng-create ulang struktur tabel pegawainya. Ya, datanya gimana? Ya datanya kosong, karena ini kan membuat struktur tabelnya, bukan datanya, ya, bukan isinya. Oke, ini untuk yang create or replace table. Lalu ada create table as. Nah, di sini create table as ini saya copy dulu. Yang poin keempat. Create table as ini umumnya biasanya digunakan untuk membuat tabel backup ya, untuk tabel backup. Misalnya saya sudah punya tabel pegawai. Kita lihat dulu, select bintang from pegawai. Nah, sekarang saya coba insert dulu, saya tambahkan dulu datanya. Insert into pegawai, values null, nama A, terus 2001 gitu ya. Terus catatan gitu. Ini saya run, berhasil. Terus saya bikin 2 saja ya datanya. Ini si B tanggal 2 misalnya.
Saya insert lagi. Nah, sekarang saya jalankan select bintangnya. Nah, di sini sudah ada 2 data. Nah, anggap saja ini bukan cuma 2 data ya, 2 baris, tetapi ada 200.000 baris misalnya, atau 2 juta baris. Maka saya ingin membackup data ini. Ya, cara tercepatnya adalah dengan create table pegawai. Misalnya sekarang tahun 2001 gitu ya. Bulan Januari tanggal 1. Nah, di sini as select bintang from pegawai. Gitu, ya. Jadi inilah yang akan saya jalankan. Oke, berhasil. Kita lihat di refresh ini, sini sudah ada. Kita klik 2 kali. Nah, datanya ada nih, terbackup. Walaupun di sini nanti besoknya misalnya ini ada penambahan baru lagi, yaitu nama C. Itu ya. Nama C saya insert, terus kalau kita select bintang from pegawai, dia udah ada yang nama C. Tetapi di tabel pegawai backupannya ini kalau kita refresh tetap cuma ada 2. Dia tidak mengubah gitu ya. Tujuannya adalah untuk membackup tabel existing gitu ya. Nah, besok-besoknya kalau misal mau di create lagi, misalnya besok tanggal 2 gitu ya. Kan sekarang kalau tabel pegawai sudah ada 3 nih. Gitu ya, sudah ada 3. Nah, sekarang saya jalankan Ctrl Enter. Nah, di sini kita refresh, maka sudah ada tabel yang berikutnya dengan data isinya 3. Ya, sedangkan yang tabel backupan sebelumnya itu dia cuma 2. Ya, sekarang kita punya 2 tabel tambahan ya. Lalu penggunaan create table as ini selain untuk backupan, untuk apa lagi? Semisalnya ada transaksi ya, ada 2 tabel transaksi. Misalnya di sini ada tabel pegawai, terus di sini ada jabatan gitu misalnya ya. SB, terus di sini where A jabatan ID sama dengan BID gitu ya. Nah, di sini hasil relasinya ini karena saya belum menyiapkan tabel jabatan. Misalnya di sini saya sudah siapkan, maka hasil dari query ini bisa kita bikinkan tabel ya. Jadi hasil query ini kita bisa simpan datanya ya, data beserta struktur tabelnya itu ke sebuah tabel baru ya. Misalnya jadi create table data pegawai baru gitu ya, as. Nah, di sini jadi hasil joinan di sini itu bisa kita bikin simpan datanya dengan create table as. Tuh, nanti akan muncul ke tabel yang keempat di sini. Tuh. Nah, tetapi create table as ini dia tidak membawa foreign key, dia tidak membawa index, dia tidak membawa primary key gitu ya. Itu kekurangannya. Kita buktikan di backupan ini, di properties ini dia tidak ada foreign key, tidak ada constraint, tidak ada index gitu ya. Sedangkan kalau di tabel pegawai bisa kita lihat di sini constraint-nya ada, di sini primary key. Ya, foreign key-nya memang tidak ada dan indeksnya dia ada. Berbeda dengan yang tabel backup ya, atau backup yang kedua. Jadi murni 2 hal. Yang pertama adalah struktur data, struktur tabelnya dan data ya, yang berada di tabel baru ini ya. Jadi tidak ada foreign key-nya, tidak ada primary key, tidak ada trigger dan tidak ada index gitu. Jadi clean, hanya struktur
metadatanya si tabel tersebut dan datanya saja. Ya, ini untuk yang create table as. Oke, berikutnya kita coba dengan create table like. Di create table like bisa kita lihat sini di websitenya create table like. Sini ya, create. Oh, ini bukan. Sini create table like. Nah, di sini dia menggunakan full definition untuk meng-create table with the same definition as another table. Jadi semua indeks ya, semua unique gitu ya, foreign key, trigger itu bisa dibuat ya. Sebagai contoh, jadi bisa dibuat ke nama tabel lainnya gitu, tapi tidak dengan datanya. Jadi benar-benar hanya metadatanya, struktur tabelnya tersebut ya, struktur tabel tersebut saja. Jadi saya akan membuat create table. Nama tabelnya misalnya pegawai 2 gitu ya, like pegawai. Sini saya akan jalankan. Oke, berhasil. Saya refresh. Di sini ada pegawai 2. Kita coba klik 2 kali. Oke. Bisa kita lihat di sini kolomnya itu dia ada primary key-nya, sudah termasuk auto increment ya. Ini yang pegawai 2. Jadi auto increment ada, primary key ada, not null-nya juga sudah terdefine ya. Bagaimana dengan datanya? Kita lihat datanya di sini tidak ada. Padahal di tabel pegawai memiliki data ya. Tetapi dia hanya mengcopy ininya, atributnya beserta option-option lainnya seperti primary, trigger kalau memang ada trigger sebelumnya ya di tabel utamanya yang existing, atau ada FK-nya, ada dan ada primary key-nya ya, unique atau primary key-nya dan lain-lain sebagainya. Jadi benar-benar mengcopy metadatanya si tabel yang kita tuju tuh ya. Yang ini yang dituju, jadi mengcopy strukturnya. Lanjutnya create temporary table. Di sini create temporary table bisa kita lihat di sini. Saya akan ke atas dulu, create temporary table. Ya. Gunanya untuk apa sih? Create temporary table dia hanya available, dia hanya bisa diakses gitu ya, kurang lebih pada session yang berlangsung. Jadi ketika session itu ditutup atau habis gitu ya sessionnya, atau kita sengaja close sessionnya, maka temporary table-nya ini akan otomatis di drop atau dihapus si temporary table-nya ya. Jadi dia hanya benar-benar sifatnya temporary selama sessionnya ini belum di close. Nah, session itu yang mana sih? Session ini adalah setiap kali saya connect database, maka si database ini, si MariaDB ini membikinkan saya satu session unik yang tidak akan sama dengan user lainnya yang connect juga ke server MariaDB-nya ya. Nah, bagaimana saya tahu saya session berapa saat ini? Nah, kita bisa menggunakan connection ID ini ya. Contohnya adalah select connection ID. Ini saya copy. Di sini saya paste, saya coba jalankan dulu. Nah, saya memiliki connection ID nomornya adalah 23. Gitu.
Jadi walaupun saya select gitu lagi ya, select terus ya, select pegawai gitu, maka connection ID-nya apakah sama? Tetap sama ya, tetap sama. Kapan ini akan berubah? Ketika saya melakukan disconnect, saya simpan dulu, lalu saya connect lagi. Di sini kan sudah close ya. Saya connect lagi, lalu saya coba jalankan ini lagi, saya connection ID. Sekarang 26. Tadi kan 23 ya. 26. Nah, sekarang tetap 26. Saya tulis di sini 26. Sekarang kita akan membuat sebuah temporary table. Create, saya enter dulu. Create temporary table. TMP pegawai. Ya, nggak harus awalan TMP ya, bebas. Sini nama jar 20 gitu ya, 25. Gitu. Ini saya jalankan, Ctrl Enter, berhasil. Saya select lagi di sini, apakah masih 26? Ya, masih 26 ya. Lalu saya copy, saya select di sini from TMP pegawai. Nah, ini nama kosong. Lalu saya coba insert, select bintang, insert into, gitu ya. Di sini namanya nama A. Saya insert, oke, berhasil. Ini saya select bintang, ada datanya. Tetapi kalau dia table temporary, apakah ada di tabel di sini? Ternyata tidak ada, walaupun saya coba refresh. Dia tidak ada ya. Karena di sini adalah tabel fisik, tabel permanen. Ya, tabel yang sudah nempel di hard disk yang tersimpan. Sedangkan kalau temporary dia menyimpannya di memori, di RAM ya, di RAM. Random access memory. Nah, ketika ini saya akan disconnect, maka apa yang terjadi dengan tabel ini? Ya, ini saya coba tambahkan satu lagi ya, nama B. Ini saya execute, Ctrl Enter, terus saya lihat ada dua data. Oke, ID-nya pun juga masih sama, masih 26. Oke, sekarang saya disconnect. Saya save, lalu saya connectin lagi ke belajar SQL. Lalu saya select lagi di sini. Sebelumnya kita lihat ID-nya sekarang saya dapat berapa ya? Sekarang 29. Berbeda lagi nih. 29 ya. Nah, bagaimana nasib dengan TMP pegawai ini? Kita coba Ctrl Enter. Hasilnya tabel TMP pegawai doesn't exist, yang artinya sudah tidak ada. Kenapa tidak ada? Ya seperti tadi, peruntukan dari create temporary table ini dia hanya available selama session ini belum ditutup tadi ya, di disconnect gitu ya, baik di editor maupun di bahasa pemrograman ya. Setiap kali connect atau selesai connect ke database, session itu akan tergantikan, akan tutup gitu. Nah, otomatis juga semua temporary table akan dihapus, akan di drop gitu ya. Lalu gunanya untuk apa sih temporary table ini? Gunanya temporary table ini pada umumnya dia karena sesuai dengan namanya hanya sementara. Jadi jika dalam sebuah aplikasi saya ingin menyimpan sementara nih data-data nama pegawai ke dalam sebuah tabel ya. Tapi tabel ini tidak ingin saya bikin permanen, hanya sementara. Maka saya bisa menyimpan data ini
ke temporary table, misalnya dua nama ini. Lalu setelah disimpan, bisa dilanjutkan pengolahan data berikutnya, yes, misalnya menghitung jumlah pegawainya, atau bisa menghitung berapa yang berakhiran nama A gitu ya, misalnya. Itu pun bisa, dan lain sebagainya. Peruntukannya tergantung dari kebutuhan. Oke, ini adalah create temporary table. Oke, dia sama sekali tidak menyimpan ke tabel fisik secara permanen ya, sesuai dengan namanya temporary. Baiklah, kalau untuk yang poin ke-7 ini saya kasih mark. Create table yang ber-FK ya. Kalau ber-FK minimal dia harus 2 tabel ya, foreign key. Nah, khusus yang untuk create table ber-foreign key ini akan saya bahas di video terpisah ya. Karena di sini saya harus menjelaskan cukup panjang, dan itu harus menggunakan teknik normalisasi, di mana ada metode parent-child di kedua tabel ini. Nah, tabel foreign key ini nggak cuma 2 tabel saja. Sebenarnya saya bilang hanya dia minimal 2 tabel. Bisa 3, bisa 4, bisa 10, dan sebagainya. Ya, dia sifatnya parent-child. Oke, berarti di video ini sudah cukup saya jelaskan poin demi poin khusus untuk yang create database dan create table pada umumnya. Baiklah, demikian di video ini yang bisa saya share tentang create table. Silakan jika ada pertanyaan tulis di komentar. Sesegera mungkin saya akan reply jika ada kesempatan ya. Sampai bertemu di video berikutnya. Terima kasih.